Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita membahas satu kitab yang membahas khusus untuk fikih, ya. Dan memang ini fikihnya memang sebenarnya kitab ini fikih sunnah tadi disebutkan fikih sunnah Sayyid Sabiq, dia tidak hanya membahas fikih wanita tapi dia umum, fikih ibadah secara umum. Tapi dari fikih ibadah secara umum nanti karena kita khusus pembahasannya adalah muslimah, maka kita akan kerucutkan. Karena kalau kita bahas tentang fikih wanita saja, kita fikih wanita banyak. Tapi nanti yang punya anak laki-laki, kasihan nanti kalau mau kasih tahu ke anak laki-lakinya gimana caranya. Makanya kalau kita bahas secara umum, nanti kita akan khususkan untuk fikih wanitanya karena kita wanita. Jadi kalau kita bahas fikih umum, nanti masuk ada haid, ya, ada melahirkan, ada mandi wiladah, cara mandinya gimana, ada mandi nifas, cara mandinya gimana. Tentunya itu fikih umum, kalau laki-laki nggak ada, ya kan, mereka nggak pernah punya pengalaman haid, nggak pernah punya pengalaman melahirkan dan mengandung, ya. Tetapi kalau kita bicara hanya fikih wanita saja, akhirnya nanti kita nggak tahu cara pakaian ihram laki-laki gimana. Ya, laki-laki ihramnya kan beda dengan ihram kita. Ya, jadi memang penting pada akhirnya kita bahas fikih secara umum, tapi dikhususkan nanti untuk pembahasan pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal wanita. Ya, sebenarnya buku fikih sunnah Sayyid Sabiq ini buku yang cukup lama. Mungkin ada beberapa yang udah belasan tahun lalu kita mengkaji di Bintaro, ada jamaah Bintaro yang ternyata pindah ke dekat sini jadi ketemu lagi gitu, ya. Ini ngulang lagi berarti, ya, tapi nggak apa-apa, udah dari belasan tahun lalu Allah satukan kita, pertemukan kita lagi. Yang namanya ilmu, insya Allah kalau diulang-ulang bukan mubadir, tapi semakin ingat, semakin kuat, semoga jadi amal ibadah. Karena belajarnya sendiri, walaupun apa yang dipelajari adalah satu jenis pengulangan, tetap insya Allah akan melahirkan pahala kalau niat kita semata mengharapkan keridhaan Allah SWT. Dan kalau kita buka buku fikih yang mana saja, fikih ibadah yang dibuka nomor satu pasti babnya bab taharah, pasti babnya bab bersuci, itu udah pasti. Dibuka buku fikih mana saja nomor satu babnya bab bersuci, bab taharah. Karena ternyata syariat Islam ini syariat yang mengutamakan kesucian. At-tuhur syatrul iman, itu sabdanya Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah SAW mengatakan at-tuhur syatrul iman, bersuci sebagian dari keimanan. Adapun perkataan seorang sahabat yang dikira sabda Nabi, an-nazafatu minal iman, kebersihan bagian dari keimanan. Padahal itu bukan sabda Rasul tapi perkataan sahabat. Dua-duanya mirip karena memang tidak bertolak belakang. Kebersihan, kesucian menggambarkan keimanan. Karena iman kalau nggak bersih dari unsur kemusyrikan ditolak oleh Allah SWT. Yang namanya beriman itu mukhlishina lahu dina hunafa, lempeng, lurus, mulus, pure, murni, itu iman. Allah nggak terima iman yang bercampur. Allah nggak terima diduakan, ditigakan, diempatkan, dilimakan, apalagi. Allah nggak terima. Allah terimanya satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Sehingga memang kalau kita bicara tentang keimanan harus bersih. Ya, makanya wajar kalau kita bicara fikih. Sekarang fikih ibadah, bersucinya bersuci fisik. Kalau kita bicara keimanan itu beda lagi. Babnya dulu namanya fiqhul akbar, fikih akbar alias pelajaran akidah tauhid. Dulu di masanya tabi'in kalau bicara fikih ada dua. Mau belajar fikih apa? Fikih ibadah atau fiqhul akbar. Kalau fiqhul akbar, fikih akbar itu belajarnya akidah tauhid. Kalau fikih ibadah, ya udah kita belajar dari ibadahnya, hubungan hablum minallah sampai ibadah yang hubungan hablum minannas. Kalau sekarang lebih simpel, fikih atau akidah tauhid. Jadinya akidah tauhid nggak disebut fikih lagi kalau sekarang. Kalau dulu di masanya Rasul bersama sahabat, zaman sesudahnya tabi'in, kalau kita bicara akidah tauhid, kita bicara fikih akbar.
Jadinya fikih itu sendiri adalah pemahaman bagaimana caranya supaya kita melaksanakan perintah Allah nggak gagal paham, nggak salah paham. Makanya kita belajar fikih. Nah, yang kita pelajari fikih di sini bukan akidah tauhid. Kita belajar fikihnya fikih ibadah. Yang ibadah berarti berkaitan hablum minallah dengan hablum minannas. Kalau fikih yang akidah tauhid, kita bisa lihat sekilas surat Al-Ma'un. Apa tuh? Ancaman untuk orang yang hablum minallahnya tidak membuahkan hablum minannas. Fawailul lil musallin. Neraka wahil bagi orang yang sholat. Udah sholat diancam neraka wahil. Mungkin kalau yang nggak ngerti bilang sekalian aja nggak usah sholat. Nerakanya beda. Sakor. Masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Ya karena nggak pernah sholat. Jadi nggak ada pilihan. Kalau nggak sholat nerakanya sakor. Kalau sholat tapi sholatnya tidak tanha anil fahsya'i wal munkar, nerakanya wahil. Alias satu-satunya jalan sholat juga hablum minallah bagus dan ada buahnya yaitu hablum minannas. Ketika berbuah barulah disebutkan sholat kita bermutu, sholat kita sukses karena tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu hablum minallah, tapi kok buahnya hablum minannas. Jadinya nggak semua hablum minallah buahnya hablum minallah. Orang soleh itu buat diri dia sendiri, orang kalem buat diri dia sendiri. Tapi kalau orang muslih, kayak orang sedekah, sedekahnya hablum minallah, tapi dengan sedekah itu ada yang bahagia, yang dikasih sedekah. Tapi kalau kita sholat, yang bahagia siapa? Mungkin ada orang-orang yang bahagia, alhamdulillah, cerewet sholat, jadi diam gitu ya. Mungkin bahagianya saat kita sholat gitu aja karena kita diam ya. Tapi sesudah itu kalau nggak berdampak diancam kita neraka wahil. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya males-malesan, yuraun, riya, berharap dinilai orang kayaknya khusyuk. Kalau ada orang, nggak ada orang ekspres. Wa yamna'un al-ma'un, sholat juga tapi melarang orang untuk membantu sesama. Nggak usah dikasih, kemarin saya udah ngasih dia, kemarin juga minta sama saya, nggak usah dikasih lagi. Jadi sering gitu kita dengar. Biasanya yang julid-julid gitu di sinetron. Tapi ternyata sekarang nggak di sinetron juga kita merasakan banyak yang seperti itu, melarang orang lain membantu. Ya, karena saya udah bantu, ngapain kamu membantu lagi? Udah cukup dari saya aja. Kayaknya nggak senang banget kalau orang lain dapat pahala. Nah, itu pelajaran fikih akbar. Akidah tauhid itu. Hablum minallah harus bersih, buahnya hablum minannas. Kalau kita belajar fikih ibadah, betul-betul kita belajar tata cara bersuci, pakaian lagi salat, ya harus seperti apa. Nah, sehingga kalau kita bicara toharoh, bersuci, nomor satu kita harus bicara alat. Alat bersuci utama di dalam Islam adalah air. Jadi alat bersuci utama adalah air. Airnya air apa? Airnya namanya air mutlak. Ini pelajaran SD sebenarnya. Tapi kalau diulang-ulang lagi kita kadang-kadang baru mudeng. Oh, air mutlak, iya. Jadi mau membersihkan najis, kotoran itu harus pakai air mutlak. Air mutlak itu air apa? Air yang punya 3 sifat, gak boleh berubah. Rasa, warna, bau, kosong. Gak berasa, gak berwarna, gak berbau. Rasa, warna, bau, kosong. Dulu kita sempat masa pandemi, air kita berasa semua, berbau semua. Kita kasih disinfektan ya, nggak jadi air mutlak tuh, hati-hati. Saking takutnya sama bakteri, virus, kita masukin semua tuh. Ada detol, ada apa, jadi namanya macam-macam. Ya, dan itu kita bilang buat bersuci. Sah nggak kira-kira bersuci kita? Tidak. Karena bersuci itu harus pakai air mutlak. Sesudah itu silahkan pakai air yang ada desinfektannya. Silahkan, tapi nomor satu harus air kosong. Rasa, warna, bau, kosong. Jadi nggak semua di bak mandi itu masukin desinfektan, jangan semua dikasih ya antiseptik, nggak boleh. Antiseptiknya udah pisahkan bak antiseptik dengan bak yang isinya air mutlak. Bersuci itu julukan dari wudu, mandi, istinja. Wudu kita tahu, mandi kita tahu. Tadi ayat dibacakan tentang ayat wudu itu.
Ayat wudu itu Al-Maidah ayat 6. Idza qumtum ilas shalah, kalau mau mengerjakan salat. Itu ayat wudu. Jadi kalau disebut bersuci, taharah itu 3 kegiatan. Kegiatannya adalah mandi, wudu, istinja. Istinja itu apa? Cebok, BAB, BAK. Bahasa simpelnya cebok. Bahasa kerennya istinja gitu ya. Ya jadinya itu nggak bisa pakai air yang campurannya antiseptik. Jadi harus air kosong dulu, air mutlak, air rasa warna baunya kosong, baru suci. Jadi suci itu bukan harus wangi. Wangi itu nggak selalu suci. Nah itu dia. Kalau kita kadang suka ditanya ya, wangi nggak wangi? Wangi, oh dianggap suci. Hati-hati, yang punya usaha laundry, ya sekarang laundry ada dry clean, ada wet clean. Apa bedanya dry clean sama wet clean? Kalau dry airnya dikit, kalau wet airnya banyak. Carinya yang wet clean, jangan dry clean. Ya apalagi kalau kita yakin baju kita ada najisnya. Kalau bajunya nggak ada najisnya, cuma debu-debu doang, oke lah dry clean. Tapi kalau bajunya kayaknya najis sih, saya ragu kena najis, harus wet clean. Harus yang basah, airnya banyak. Gak bisa cuma dicuci pakai cairan kimia. Dry clean itu cairan kimia doang. Jadi harus yang wet clean. Nah ini sampai ke laundry, berarti kita kalau punya usaha harus memikirkan unsur tadi. Salon juga gitu, ya. Mungkin salon, makanya kenapa salon juga ada saklek ya. Alhamdulillah Marwah ada salon di sini, dan qadarullah nggak ada yang kebetulan di dunia. Saya ketua Marwah, jadi ada cerewet saya. Salon harus begini, salon harus begitu. Kalau nanti ada non muslimah masuk, jangan jadikan satu sama muslimah, kan sama-sama cewek, tapi kita nggak boleh kelihatan aurat sama yang non muslimah, sama-sama cewek juga. Jadi ada sakleknya di sana. Ya, jadi belum lagi nanti masalah airnya apa, sampai produknya, kasihan yang belanja, yang halal, cari yang halal semua produknya. Iya, karena kalau enggak, nah kita repot. Mungkin keuntungan dunia didapat, tapi di akhirat sengsara, buat apa? Ya, jadi memang penting untuk memperhatikan tadi dari airnya saja, itu alat bersuci utama air. Airnya air mutlak, rasa warna bau kosong. Apa contohnya? Bilma'i wassalji wal barad. Air hujan, salju, es, embun itu air mutlak. Air telaga, danau itu kan lebih dari 2 kula. 2 kula itu 40 galon. Danau mah pasti lebih dari ratusan galon. Walaupun air danau itu air telaga kadang-kadang suka ada hijau-hijau lumut, nggak apa-apa. Warnanya rada berubah-ubah, kenapa? Karena jumlahnya lebih dari 2 kula. Ya. Air yang berubah warna karena lama tergenang tidak mengalir. Danau nggak mengalir, oase nggak mengalir, telaga nggak mengalir. Tapi nggak apa-apa karena jumlahnya banyak. Ya artinya ketika berubah warna tapi karena jumlahnya banyak nggak masalah. Yang nggak boleh itu juga berubah warnanya karena apa, itu penting. Bukan berubah warna karena, mohon maaf, kotoran manusia. Bukan berubah warna karena kotoran hewan. Kalau berubah warna walaupun 2 kula, 10 kula, mohon maaf, isinya kotoran, nggak boleh dipakai. Ya makanya untuk bilang menjadi, saya yakin yang namanya empang-empang di Ciamis, kemudian di Sukabumi, itu lebih dari 2 kula. Tapi kita nggak boleh makan hewan, yang nanti kita akan masuk ke sana. Kenapa? Karena ternyata di atas empang ada jamban. Pantesan ikan-ikan di dalam gemuk. Ada lele gitu ya. Ada macam-macam isinya. Ada belut, ada mujair. Makanya saya kalau beli ikan harus tanya, ini dari penangkaran, kolam penangkaran, apa kolam dari empang? Apa ikannya dari empang, apa ikannya dari kolam penangkaran? Biasanya orang yang ngerti, enggak dari kolam penangkaran buahnya, oke. Tapi kalau dari empang, segar baru datang, tar dulu, empangnya dari mana? Ada nggak di atasnya jamban? Karena nggak boleh langsung dikonsumsi, harus diasingkan 40 hari. Dikasih pakan ternak yang benar, udah sehat 40 hari baru bisa. Kenapa 40 hari? Karena ternyata makanan yang masuk ke tubuh kita itu muter di aliran darah kita, di sirkulasi darah kita selama 40 hari. Makanya kenapa satu saja unsur haram masuk ke dalam tubuh, tertolak sholat 40 hari. 1 kali telan yang haram, tertolak sholat 40 hari. Gimana kalau hari ini telan, besok telan lagi berapa? Puluh hari ketolak sholat.
Makanya ada yang doanya ditolak terus. Perasaan saya doanya udah bener, salat udah pakai wudhu, semuanya udah bener, saya nutup aurat, tapi kok salatnya ditolak. Hati-hati, ada yang haram nggak masuk. Kalau nggak tahu aman. Di dalam Islam tuh nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham, nggak ingat, nggak dosa. Cuma ada orang nggak tahu sama nggak mau tahu beda. Ada orang yang nggak mau tahu. Contoh, udah jelas-jelas misalnya kita ke sebuah restoran makan yang masak, wah bukan muslim, gitu ya. Kita kadang-kadang udah lihat yang makan yang masak bukan muslim, kita lihat yang makan, banyak kan pakai kerudung. Nah, ini kalau udah kita rada ragu lihat yang masak bukan muslim, kayaknya tanya, deketin, maaf, halal enggak? Kadang-kadang orang kalau ditanya halal enggak, kalau dia muslim dia ngaku, kalau Cina, saya muslim bu, oh tenang kita, halal. Kalau bohong urusan dia, kita nggak dosa. Yang penting tanya. Ya karena banyak juga yang penampakannya bukan muslim, nggak taunya masih tanya muslim, cuman penampakan. Ya, jadi pastikan. Jadi itu harus apa lagi? Jangan jadi cuman ngelihat yang makan kok pakai kerudung. Banyak yang pakai kerudung nggak peduli mau halal mau haram mau apa. Yang penting saya mau makan ayam. Padahal di restoran tadi masak juga babi. Ya nanti ada cross contamination. Ada pisau yang dipakai buat motong daging babi dipotong juga. Ikan, ayam, talenannya satu, penggorengannya satu, dicucinya nggak pakai air 7 kali, salah satunya harus campur pasir atau tanah. Kan kalau orang non muslim nggak ngerti. Nah, makanya unsur-unsur yang kayak gitu yang harus kita perhatikan. Ternyata jangan kata di luar negeri, di Indonesia aja banyak yang nggak ngerti. Ya harus begitu gitu. Banyak kan udahlah jadi orang jangan salah. Masalahnya bukan nggak salah, salat kita nggak diterima 40 hari, repot. Ya udah salat nggak diterima, doa nggak dikabulin, kenapa itu? Oh gara-gara itu tadi ya, nggak care sama masalah makanan. Air laut asin jelas, air laut jelas asinnya. Tapi kenapa termasuk air mutlak? Bukan masalah jumlahnya yang lebih dari 2 kula. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, air laut itu tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu. Airnya suci dan bangkainya halal. Airnya suci dan bangkainya halal. Jadi karena ada sabda Rasul, nggak ngaruh tuh rasa. Jadi yang kita cari adalah air mutlak yang sifatnya rasa, warna, bau, kosong. 3 sifatnya. Rasa, warna, bau, kosong. Nggak berasa, nggak berwarna, nggak berbau. Karena mungkin yang lain ada airnya suci tapi tidak mensucikan. Air sop ayam. Sop ayam suci. Tapi apakah mensucikan kalau dipakai wudu? Enggak. Jangan kata dipakai wudu, dipakai istinja saja nggak boleh. Masa cebok pakai air sop ayam misalnya kalau nggak ada air gitu ya? Nggak boleh ya. Jadi memang tidak mensucikan dari najis, itu penting. Karena kalau kita bicara air laut, tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu. Airnya suci, bangkainya halal. Kan kita rata-rata beli ikan bangkai, Bu. Kan rata-rata beli ikan di pasar udah pada ngejiceng kaku gitu ya. Nggak disembelih, kaku aja, itu bangkai. Tapi karena Rasul sudah mengatakan halal, maka bangkai pun kita makan. Bangkai laut saja yang halal. Bangkai darat haram dikonsumsi. Bangkai udara haram dikonsumsi. Burung, nah makanya burung tirai ngeri ya. Ayam tirai kadang suka gitu ya. Suka ada jual burung goreng ya, suka di pinggir-pinggir jalan. Kadang-kadang gitu kita nggak ngerti disembelih nggak. Ya, jadi harus pastikan disembelih nggak bang? Jangan-jangan matinya mati ditembak. Udah, itu nggak boleh dimakan kecuali pas lagi ditembak jatuh masih kelepek-lepek sembelih boleh. Nah itu yang dipastikannya harus ditanyanya di sana. Karena kalau nggak kita makan bangkai, sekali lagi kenapa makan bangkai kayaknya sehat-sehat aja? Iya, sholatnya nggak diterima 40 hari, nah repot kita. Ya. Jadi penting untuk melihat air yang digunakan untuk bersuci, dan bersuci itu ada 3, wudhu, mandi, istinja. Cebok ya. Nah airnya harus air mutlak. Adapun air mustakmal, air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci, apakah boleh digunakan? Boleh dengan catatan rasa, warna, bau, kosong. Sifat air mutlak tadi yang 3 harus ada. Contohnya apa air mustakmal? Contoh, kita wudhu nih di kamar mandi yang ada baknya. Di atas kamar mandi ada keran, di bawah ada bak, ada ember. Kita wudhu. Kita cuma ngebuang ludah doang ke lantai, tapi bekas wudhu kita jatuh ke bak. Itu di bak, airnya boleh dipakai buat istinja enggak? Boleh kalau rasa, warna, bau, kosong.
Airnya boleh dipakai buat mandi nggak, buat wudhu? Boleh kalau rasa warna bau kosong. Artinya cuma keringat doang, keringat nggak najis. Yang nggak boleh kalau, nah itu air kecipratan pipis. Nah untuk bilang, kan kadang-kadang suka gitu ya, WC terlebih tinggi dibanding ember gitu ya. Jadi begitu aduh apalagi yang pipisnya berdiri. Nah jadi yang punya cucu laki-laki, anak-anak laki-laki ajarin dari kecil pipisnya jongkok. Anak laki nih. Makanya kita nggak khusus bahas fikih wanita saja, karena nanti akan berkaitan juga dengan anak-anak dan cucu-cucu laki-laki. Ajarkan jongkok. Rasul nggak pernah berdiri kecuali dalam 3 kondisi. Pernah Rasul berdiri, cuma 3 kali seumur hidup pipis berdiri Rasul. Yang pertama ketika peperangan, waktu lagi perang sekali-kalinya tuh pipis berdiri. Kenapa? Karena di mana-mana banyak darah korban, namanya perang, darah. Jadi Rasul mau jongkok, tercium bau nggak sedap dari darah orang kafir. Rasul cari tempat-tempat yang mungkin bisa jongkok, di sana nggak dapat, akhirnya berdiri. Itu pertama, banyak najis di sana, nggak bisa jongkok. Yang kedua, memang nggak ada tempat yang cukup untuk jongkok. Ya, jadi nggak ada tempatnya, akhirnya Rasul berdiri. Yang ketiga, ya jadi memang pertama tempatnya kotor. Yang keempat, nah ternyata tempat pembuangan sampah. Dicari di mana-mana tempat untuk khusus pipis nggak ada, untuk istinja nggak ada, adanya cuma tempat sampah. Terpaksa berdiri. Ya kalau ini kan kadang-kadang anak-anak kita suka diajarkan pipis di got ya. Di got anak kecil tuh udah pipis aja di got. Kalau enggak, banyak juga supir-supir taksi yang berhenti di pinggir jalan, kita mah nggak ngeliat, tapi dia ngapain ada ke pohon gitu ya. Ya itu biasanya pipis. Nah, ini yang ngeri ya, padahal nggak boleh tuh. Mipisin pohon nggak boleh, mipisin lobang-lobang nggak boleh, karena di pohon-pohon biasanya banyak serangga. Di lobang-lobang bukan cuma serangga, lobang itu tempat tinggalnya jin, tempat tinggalnya setan, rumah mereka di lobang-lobang. Mipisin tulang aja nggak boleh. Yang tulang-tulang itu makanannya jin, makanannya setan. Makanannya jin, jangan bilang setan. Setan itu masuk dari bagian jin. Karena setan itu jin yang jahat. Jadi setan namanya gitu ya. Jadi dari makanannya jin. Jadi kan kita juga kalau mau makan makanan kita dinajisin, orang marah. Ya makanya kadang-kadang suka anak kecil kalau nggak diajarkan, tahu sembarangan pipisnya. Habis dipipisnya sembarangan kesambet. Yang salah bukan jinnya, tapi dia pipisnya sembarangan. Ya orang tuanya nggak ngajarin. Nah itu dia, hati-hati. Nah kemudian air mustamal. Jadi yang sudah digunakan boleh digunakan untuk bersuci dengan catatan rasa, warna, bau kosong. Kalau sekarang sudah ada teknologi daur ulang air wudhu di beberapa masjid-masjid besar itu. Jadi kalau habis wudhu, nanti dari pembuangannya itu ternyata kayak sirkulasi air kolam renang, dibersihkan lagi, lari lagi ke keran, keluar lagi. Nah, bersihkan lagi, lari lagi ke keran, keluar lagi. Jadi disanitasi ada. Boleh, nggak apa-apa, daur ulang air wudhu sama seperti kolam renang. Air yang bercampur dengan barang yang suci. Nah, jadi ada air mutanajis yang bercampur dengan barang najis, ada air yang bercampur dengan barang yang suci. Tetap syaratnya 3, rasa, warna, bau harus kosong. Contoh, bak mandi kita kecemplung sabun. Habis kecemplung sabun, anak masukin atau cucu masukin sabun. Yang namanya sabun kalau udah mendep lama, tahu-tahu besok-besok ada yang ngapung putih-putih wangi airnya. Airnya sudah berubah warna, berubah wangi, rasa, warna, baunya berubah. Nah ini bukan air suci dan mensucikan, tapi dia cuma sekedar air suci saja. Artinya kalau air suci aja boleh dipakai mandi, tapi jangan digunakan untuk menghilangkan najis. Jangan untuk wudhu, jangan untuk mandi wajib ya. Kalau mandi sekedar wangi nggak apa-apa. Jangan untuk mandi wajib, jangan untuk wudhu, jangan untuk istinja. Ini kalau air yang udah kecemplung sampo, kecemplung apalagi biasanya sekarang kan bubble tuh ya, suka dibetak dimasukin ya, body shower gitu ya, busak-busak begitu. Itu air suci tapi tidak mensucikan ya. Air mata najis, air yang kemasukan najis sama dilihat najisnya najis apa. Contoh, kotoran cicak ya di bak mandi kita, bak mandinya besar. Pas dilihat udah airnya penuh, ada beberapa biji kotoran cicak. Tapi kotoran cicak tadi tidak merubah 3 sifat airnya. Rasa, warna, baunya tetap stay. Berarti airnya masih suci dan mensucikan, boleh digunakan. Mungkin kita mau menggunakannya juga dengan geli-geli.
Ya, itu kalau yang paham. Kalau nggak paham kan banyak yang nggak masalah. Kotoran cicak cuma 1-2 biji padahal najis. Kotoran cicak itu, makanya kenapa Rasulullah SAW wanti-wanti setiap ada bejana air tutup. Ya, bejana air apalagi di kamar mandi harus ditutup. Karena nanti kalau malam hari itu dia yang lewat kalau nggak tikus, cicak. Dan sekarang mungkin banyak penyakit yang kita nggak sadar bukan hanya dari tikus, cicak. Pernah lihat nggak tudung saji makanan kita bolong-bolong bukan digigit tikus, digigit cicak. Hati-hati gitu ya. Makanya kenapa dalam Islam kalau ada cicak selepet gitu ya. Bunuh, sekali timpuk mati pahalanya 10. 2 kali timpuk baru kena pahalanya berkurang jadi 9 gitu ya. 3 kali timpuk baru jadi sampai bunuh cicak. Ya, bukan buat dimakan ya Bu ya, nggak boleh ya. Jadi kan kalau sekarang malah lebih serem dibunuh cicak dan tokek buat obat dari mana? Ya, obat ini yang kita khawatirkan. Jadi syaratnya adalah air mutlak tadi, rasa warna bau kosong. Sisa minuman manusia. Biasanya kita kalau bertamu atau kita kedatangan tamu, suka kita kasih minum air mineral. Ya, tamunya nggak bawa pulang, ditinggalin, masih setengah. Ya, masih setengah jangan dibuang, sayang. Ya, kalau bisa dikumpulin di bak nggak masalah. Selagi air tadi air kosong. Air bukan air teh, bukan air sirup, bisa untuk istinja, bisa untuk tadi wudhu. Ya, jadi kumpulkan di ember. Kalau punya kolam renang masukin kolam, punya kolam ikan masukin kolam. Untuk cuci boleh, nggak masalah. Intinya air jangan dibuang. Kita nih kedepannya akan kesulitan sumber daya air. Apa aja sih? Karena kan musim panas sudah mulai, musim kemarau sudah mulai. Bahkan yang lebih serem kan prediksi BMKG. Kemarau ini akan berlanjut sampai 2030. Dan kira-kira kalau memang benar 2026 sampai 2030, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti itulah prediksinya yang Dajjal keluarkan setelah 3 tahun kemarau. Ya, na'udzubillah. Karena tahun pertama sepertiga langit ya, yang menurunkan hujan hanya sepertiga. Hanya 2/3 yang menurunkan hujan, sepertiga ditahan air langitnya. Terus tahun kedua 2/3 yang ditahan, hanya turun sepertiga. Nanti tahun ketiga total ditahan airnya. Dajjal keluar di sana. Nanti Dajjal menawarkan, mau diturunin hujan? Kalau orang banyak bilang mau, berimanlah bahwasanya saya adalah Tuhan. Nah, itu yang repot. Ya, jadi na'udzubillah min dzalik. Nah, kita lihat, jadi jangan buang-buang sisa minuman kalau memang air kosong. Ya, dan sisa minuman orang muslim, orang kafir sama. Kalau air kosong, airnya nggak najis. Yang najis itu kalau orangnya makan daging babi, itu orangnya ya makan daging babinya najis. Orangnya mah nggak najis, kesentuh nggak masalah gitu ya. Jadi cuman masalahnya adalah makanannya najis. Ketika disebutkan innamal musyrikuna najas, orang musyrik itu najis, maksudnya akidahnya. Jadi bukan orangnya yang najis, tapi akidah orang tersebut najis, makanannya najis, tapi air liurnya nggak najis. Jadi jangan sampai bekas ada tamu orang non muslim, habis itu gelasnya kita kasih minum, kita suguhin minuman, gelasnya ada tuh bekasnya, kita bingung. Dia teh orang Kristen misalnya, tetangga kita yang kadang-kadang makan daging anjing, Ustazah. Jadi teh gelasnya harus kita cuci pakai air 7 kali, satu-satunya pakai pasir, enggak ya? Nggak usah. Ada yang begitu sampai semua gelas gara-gara kebingungan, pembantunya naruh gelas habis dicuci taruh. Ya, Mbak, mana tadi yang bekas tamu yang non muslim? Ya udah kecampur Bu, semua gelas diturunin cuci pakai pasir karena nggak ngerti ya. Padahal nggak apa-apa. Jadi air liur manusia mah tidak najis, dan binatang yang halal dimakan dagingnya juga air liurnya nggak najis. Air liur binatang yang halal dimakan dagingnya. Kemudian apa itu yang halal dimakan dagingnya? Sapi, kambing, kelinci, air liurnya nggak najis. Ya, jadi kalau yang dagingnya haram dimakan, babi, anjing, air liurnya najis. Tapi ada binatang yang dagingnya diharamkan dimakan, air liurnya nggak najis. Apa tuh? Kucing. Ya, kucing itu. Jadi kucing itu hukumnya suci, sisa minumnya. Ya. Tapi kalau sisa anjing, babi sepakat. Dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Ya, jadi kalau sisa kucing nggak masalah. Misalnya ada bak mandi kita biasa buat wudhu, diminum kucing, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena kucing ini
hewan khusus walaupun kotorannya najis, ya, dan dagingnya nggak boleh dimakan, tapi liurnya tidak mengapa. Nah, kalau kita bicara bersuci, maka yang kita sucikan itu najis. An-najasa atau najis, kotoran yang bagi setiap muslim harus mensucikan diri darinya, terkait dengan aktivitas taharah kita, membersihkan badan, tempat, dan pakaian kita, ya, dari apa? Dari najis. Jadi kalau kita bicara tentang sholat, ya, wa thiyabukum fatahhir, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. At-tuhur syatrul iman, ya. Jadi surat Al-Mudaththir, surat Al-Baqarah 222 itu semua bicara tentang bersuci, tentang toharoh. Maka apa sih yang harus dibersihkan? Dari sisi najis, najis itu harus dipahami, harus membersihkan diri dari najis agar ibadah kita sah. Najis itu apa? Jenis-jenisnya ini: seluruh bangkai najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai dari binatang atau serangga yang tidak mempunyai darah mengalir, itu nggak najis. Semut, lebah. Bangkai dari tulang dari bangkai. Tulang dari bangkai apa? Pernah nggak lihat perhiasan dari gading gajah? Iya, nggak masalah. Pernah nggak pakai jaket kulit? Pernah lah, jaket kulit kan dari kulit hewan, ya. Sebenarnya bangkai, tapi nggak apa-apa tuh kita pakai sholat, nggak apa-apa. Pernah pakai sepatu kulit? Itu pasti lebih senang lagi, pernah lagi, ya. Sepatu kulit juga nggak masalah, nggak najis, ya. Jadi memang, nah ini pengecualiannya itu. Jenis-jenis najis yang harus disucikan dari kita itu seluruh bangkai, bangkai apapun juga najis kecuali itu tadi pengecualiannya. Darah mengalir, daman masfuhan, darah mengalir itu najis. Jadi nggak boleh ada orang-orang yang naudzubillah min dzalik, di beberapa suku tertentu darah ditampung dijadikan makanan, ya, marus misalnya, hati palsu, ya. Zaman dulu kan, waktu saya kecil tuh banyak tuh yang jualan masuk ke gang pakai kaleng bulat di kepalanya, dibawa gitu, ya. Ternyata dalam isi makanannya banyak yang enak, banyak yang benar makanan, tapi ada marus, hati-hatian gitu, ya. Sekarang masih ada juga, ya. Serem, ya. Jadinya darah dibekukan. Kalau di barat itu sih ada namanya sosis darah. Kalau barat kan karena bukan muslim, ya bebas makan sosis darah. Mereka mengatakan ini makanan dengan zat besi tertinggi. Ya gimana gak tertinggi? Itu kan darah, ya. Zat besi tertinggi mereka konsumsi padahal nggak boleh. Nah, itu bukan cuma najis, haram dikonsumsi. Babi, anjing sepakat, apapun juga bagian-bagiannya tidak diperbolehkan. Makanya kadang-kadang suka di restoran yang belum mengurus halalisasi ditulis no pork, no lard. Ya, nggak ada dagingnya dan tidak ada turunan-turunannya. Ya, jadi apa tuh turunan-turunannya? Minyaknya nggak ada, lemaknya nggak ada, turunan-turunan jadi hasil-hasil. Cuman kadang-kadang hasil-hasil ini yang kita kurang teliti adalah kalau bulunya. Beli martabak, ya, martabak halal, martabak kacang, koasnya bulu babi, itu yang repot, ya. Jadi memang penting buat kita akhirnya memperhatikan itu juga. Jadi najis berikutnya muntah. Muntah semua sepakat najis. Makanya muntah pasti bau gitu, ya. Nah, kencing dan kotoran manusia ini juga najis. Makanya dulu pernah ada pengobatan dari Tiongkok, dari Cina, itu pipis manusia nggak boleh digunakan. Anehnya orang Indonesia ikut-ikutan, ya. Pipis manusia dikumpulin. Pernah suatu ketika itu pergi ke daerah pedalaman kayak Kudus gitu. Sebenarnya pengen nawarin flyer umroh, mau ngasih promo umroh lah ke pesantren-pesantren. Nggak jadi saya, karena ternyata ada cerita di satu rumah, di depan rumah Pak Kiai, murid santri-santri pada ngantri. Ngantri apa? Nungguin pipis Pak Kiai. Buat apa? Mau jadi obat. Astagfirullah. Gak jadi sebarin flyer di situ. Repot nanti saya ngurusin dia kayak begini, akidahnya dulu yang dibenerin sebelum diajak ibadah. Ngapain ditawarin umroh murah tapi akidahnya rusak, ya. Jadi memang ini yang, ya Allah, miris, ya, ternyata masih banyak yang kayak begitu. Tabarruk yang salah. Tabarruk sama najis mana bisa, ya. Itu kalau ditanya masih orang-orang yang masih pengen mengikuti sunnah Rasul. Artinya orang Sunni bukan orang Syi'i. Yang Syiah lebih gawat tuh. Jadi kalau lihat literatur Syiah itu, kotoran imam-imam mereka itu dijadikan lotion. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi barang siapa yang sudah mengoles kulitnya dengan kotoran imamnya, haram tersentuh api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi memang
Itu pemikiran sesat, jelas-jelas sesat ya. Makanya naudzubillah, jangan sampai deh ibu-ibu ketemu sama mereka. Naudzubillah. Ya, jadi muntah, pipis, kotoran manusia sepakat najis. Hindarkan, cuci kalau terkena. Nah, kalau bicara pipis ada pengecualian pipis bayi yang masih ASI eksklusif. Bayinya bayi laki-laki ASI eksklusif. Biasanya pipisnya tidak berbau, tapi memang tidak makan apa-apa selain ASI eksklusif. Emang ini diskriminasi gender ya? Kok bukan bayi perempuan? Kalau bayi perempuan walaupun ASI eksklusif ada warnanya, ada baunya. Ya, kenapa? Karena perempuan punya organ reproduksi. Makanya kadang-kadang kalau ada yang pernah melihat kelahiran bayi wanita, bayi perempuan, itu kadang-kadang di popoknya ada warna merah-merah. Ya, ini keluar darah apa? Jadi padahal memang karena organ reproduksi, darah mengalir kemana aja, boleh jadi keluar, harus dibersihkan sama bidannya. Ya, jadi itu beda, bayi perempuan beda. Jadi makanya ada bau-bau besinya juga. Tapi kalau bayi laki-laki yang ASI eksklusif tidak ada baunya, ya, dan juga makanya dianggap tidak najis. Karena tidak najis, kalau kena pakaian cukup dicipratin air saja, nggak perlu dicuci. Ya, jadi ini kalau bicara fikih, jadi bicara sampai tata cara bersuci. Ya, mani, mali, wadi. Nah, ulama ini sepakat najisnya di wadi. Wadi itu apa? Selaput putih yang keluar bersamaan dengan pipis. Kalau pipis coba ditadaburi, direnungkan pipis yang bersamaan dengan pipis keluar selaput putih, pasti najis karena keluarnya bersamaan dengan pipis. Laki perempuan ada. Mani laki perempuan ada. Cuman kalau mandi beda kondisi. Kalau mandi keputihan, kalau perempuan sering keluar keputihan, banyak aktivitas keluar keputihan, banyak pikiran keluar keputihan, mau menstruasi keluar keputihan, gitu ya. Jadinya ada masalah juga di rahim keluar keputihan. Itu perempuan, mandi namanya. Kalau di laki-laki beda, bukan kondisi banyak aktivitas, banyak pikiran, bukan. Kalau mandi laki-laki itu rangsangan seksual ringan. Nyium parfum wanita keluar keputihan. Kalau kita kan nyium parfum laki-laki nggak keluar keputihan, ya. Jadi nggak karena rangsangan itu. Jadi beda penyebabnya. Nah, tapi sama-sama dampaknya. Dampaknya membatalkan wudu. Kalau wadi jelas pasti batal karena bersamaan dengan pipis. Jadi kalau keluar mandi, keluar wadi, dia harus wudu ulang. Kalau mau sholat, kalau keluar mani bukan cuma wudu, harus mandi. Jadi itu bedanya. Kalau keluar mani laki perempuan juga, tidak hanya harus karena hubungan ya, mimpi basah laki perempuan juga bisa. Atau misalnya naudzubillah nonton tayangan blue film, ya keluarlah mani laki perempuan juga bisa. Maka bukan hanya wudu, diperintahkan mandi, ya mandi besar, mandi wadi, pipis. Dan jadi ini yang penting kita catat adalah masalah mani. Mani itu kalau basah harus dicuci, dibersihkan. Tapi kalau kering gimana? Rasulullah SAW pernah mau pergi ke masjid untuk sholat. Ternyata beliau baru sadar di sarungnya ada bekas mani yang kering, ya, yang sudah mengering. Makanya dia minta kepada Aisyah tolong dikerik pakai ujung kuku. Dikerik, putihnya hilang, maka sarungnya tetap dipakai sholat, nggak masalah karena sudah kering. Ya, jadi banyak yang mengatakan mani tidak najis. Yang najis itu mandi dan wadi. Tapi sepakat najis beratnya di wadi yang bersamaan dengan pipis. Adapun mandi statusnya najis ringan. Bahkan di beberapa literatur fikih disebutkan sama seperti ingus. Mandi. Makanya kalau misalnya kita nggak bawa ganti, nggak bawa salin, pas pipis kelihatan ada keputihan. Udah dibersihkan, dikorek, udah emang wujudnya nggak tebel, cairan. Yang penting sudah bersih, dikorek, nggak apa-apa dipakai dalemannya, tinggal wudhu saja, nggak harus diganti. Ya, tapi kalau memang kita punya pengganti, kita ganti, kita buang. Ya, kita buang, kita ganti. Tapi kan kadang-kadang suka ada yang simple ya, begitu tiap kali mau sholat, dia nggak pakai daleman, buka semua gitu ya. Yang repot takut kalau lagi sholat keluar gimana? Yang kotor bukan cuma baju, akhirnya tempat sholat jadi kotor, semuanya kena jadi kotor. Lebih bagus tetap dipakai, ya, lebih bagus tetap dipakai. Yang penting kita memperbarui wudhu. Ya, dan yang repot kan memang makanya kalau perempuan harus senantiasa bawa ganti untuk daleman, karena takutnya bukan masalah mandi tapi pipis. Apalagi kalau yang udah rada-rada dol, lolita, lolos 50 tahun, yang anaknya udah lebih dari 3, kerannya suka udah nggak bisa direm, itu mendingan bawa ganti ya, bawa ganti. Mandi wadi. Nah, terus pipis dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya.
pipis kucing najis, kotoran kucing najis, pokoknya yang dagingnya nggak boleh dimakan, kotorannya itu najis. Apa aja yang nggak boleh dimakan? Tikus, kucing, ular, kotorannya najis, dagingnya najis, kotorannya najis. Ya, jadi hati-hati. Apalagi yang nggak boleh dimakan? Banyak lah. Tadi tokek, cicak, ya artinya apa? Ketika dagingnya nggak boleh dimakan, kotorannya najis. Kodok, hati-hati penggemar spike. Kodok, katak nggak boleh, ya. Apapun namanya, kodok, katak, apalagi frog. Ya, jadi memang penting untuk diperhatikan, tidak boleh dimakan. Kalau dagingnya nggak boleh dimakan berarti kotorannya najis. Adapun yang dagingnya boleh dimakan berarti kotorannya tidak najis. Ya, apa itu yang boleh dimakan? Ayam. Daging ayam boleh dimakan, kotoran ayam tidak najis, makanya boleh dijadikan pupuk hewani. Kan pupuk ada dua ya, kompos. Ada pupuk hewani, ada pupuk nabati. Ya, jadi kalau yang dari nabati kan dari sampah-sampah kompos tumbuhan. Tapi kalau yang dari kotoran hewan, hati-hati ya, beli pupuk dari kotoran hewan, pastikan itu bukan kotoran babi ya, karena ada yang jahat jual pupuk dari kotoran babi ya. Jadi pastikan nggak boleh. Gitu. Jadi kotorannya kotoran apa? Kotoran ayam, kotoran kelinci, kotoran kambing, itu yang sehat. Pipis kelinci, pipis kambing boleh disiramkan ke tanaman. Ya, artinya tidak najis. Kalau kita lagi tiba-tiba lagi di satu tempat nungguin bis kah, atau mungkin lagi nungguin apa, kalau di Masjidil Haram itu di depan nungguin azan, nungguin qomat, atau ketempelkan kotoran merpati. Daging merpati boleh dimakan, berarti kotorannya tidak najis. Jadi tinggal dibersihin gitu aja. Tapi bau Ustazah, iya ini kan statusnya aja nggak najis. Kalau bau mungkin masih bau ya, tapi statusnya tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Kalau ketempelkan udah tinggal dibuang, bersihin tangan, tapi nggak perlu wudhu ulang ya. Nah, jadi itu tadi sebaliknya ya. Kalau najis adalah kotoran dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Berarti sebaliknya, kotoran dari hewan yang dagingnya boleh dimakan tidak najis. Mungkin pernah di beberapa suku kita lihat ada yang pengganti semennya itu adalah kotoran sapi. Ya, di Lombok itu kotoran sapi dicampur dengan jerami, campur tanah, jadiin pengganti semen untuk rumah. Kalau saya di Lombok, jauh saya dulu pernah tinggal di Afrika, di Sudan. Buat dinding, buat lantainya masjid, yang lantai masjid lah. Jadi sholat di situ, nggak masalah ya. Pas udah kering ya udah sholat di situ. Jangan ditanya bau nggak, ya ada semriwing, tapi yang penting nggak najis gitu kan. Nah, macam-macam najis berikutnya yang harus dibersihkan adalah binatang jalalah. Tadi kita bicara ya, ada lele, ada ikan emas yang diambil dari kolam yang atasnya ada jamban, itu namanya hewan jalalah. Sampai Rasul mengatakan hewan jalalah nggak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh diperah susunya, tidak boleh ditunggangi punggungnya, sampai diasinkan 40 hari. Lah, kok sampai nggak boleh diperah susunya? Emang ikan ada susunya? Itu jalalah di Indonesia bentuknya ikan. Jalalah kalau di padang pasir bentuknya onta. Ya, jadi ada onta, ada sapi, ada kambing. Yang kalau orang yang punya peternakan itu lupa ngasih makan, akhirnya hewan-hewan ini makan kotoran sesamanya. Nah, kalau udah makan kotoran sesamanya, contoh yang pulang kampung, mudik seminggu, lupa ngasih makan yang cukup, dia makan makanan kotoran sesamanya. Nah, yang kayak begini nggak boleh diperah susunya, nggak boleh ditunggangin, karena hewan kalau ditunggangi itu mengeluarkan keringat. Kita ada di punggungnya, pakaian kita kena keringat dia yang najis. Ya, pakaian kita kena keringat, maka pakaian kita nggak bisa dipakai sholat. Makanya sampai nggak boleh ditunggangin, nggak boleh diperah susunya, nggak boleh dimakan dagingnya. Asinkan dulu 40 hari, dikasih pakan ternak yang bagus baru boleh. Nah, itu kalau bicara hewan jalalah. Nah, di kita kadang kalau beli ikan emas, beli lele, nggak peduli ya. Pokoknya gemuk, sehat, seger, beli. Ya, harus tanya. Khamar. Nah, khamar ini alkohol. Apakah alkohol itu yang disebut najis alkohol ini najisnya apa? Apakah najis aini atau najis ma'nawiyah? Khamar itu najisnya najis ma'nawi. Jadi bukan kalau lihat alkohol dipegang najis, bukan dipegang najis. Yang najis alkohol itu diminum nggak boleh, najis.
Tapi kalau untuk pengobatan, ada nggak orang yang luka dikasih alkohol? Kan ada. Ya, ada betadine, ada. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan nanti kelak umatku di akhir zaman tidak bisa terlepas dari dua hal yang aku haramkan. Satu khamar, alkohol, yang kedua riba. Jadi di akhir zaman gak lepas dari riba dan khamar. Pernah pusing, sakit kepala, minumnya apa? Ya, Panadol, paracetamol, ya. Ada metil, metanol, etil, etanol, itu semua alkohol, ya. Isinya dia tidak menyembuhkan, dia tidak menghilangkan penyakit, hanya menghilangkan sakit, menghilangkan rasa sakit, tidak menyembuhkan penyakit, gitu ya. Jadi saya kadang-kadang kalau di depan para dokter ada pengajian para dokter suka mati-mati saya. Hati-hati, jangan meracuni pasien, jangan bohongin pasien. Kalau kita tidak membantu menyembuhkan penyakitnya, bilang ini hanya penghilang rasa sakit, tapi tidak menghilangkan penyakit, ya. Jadi memang karena beda alkohol. Cuman manusia akhir zaman tergantung sekali dengan pereda sakit, penghilang rasa sakit, walaupun yakin tidak menghilangkan penyakit. Kadang-kadang karena nggak ngerti, dianggap itu hilang penyakitnya. Pusing saya hilang, padahal rasanya yang hilang. Ya makanya kenapa orang-orang mabuk sebenarnya ngapain orang mabuk? Ingin melupakan, namanya lupa ingatannya, hilang kesadaran. Orang mabuk karena masalahnya nggak pengen lagi dipikirin, dia pengen lupa sama masalahnya, makanya dia hilangin tuh ingatan tentang masalahnya dengan minum alkohol. Ya, jadi memang penting untuk kita tahu esensinya alkoholnya. Jadi kayak misalnya alkohol yang ada di minyak wangi, nggak apa-apa, kan di minyak wangi, asal jangan buat ngebius orang. Kalau orang nyium minyak wangi kita pusing, ya haram. Berarti itu kita bukan pakai minyak wangi, kita pakai obat bius. Ya, jadi harus betul-betul bisa pastikan ini fungsinya sebagai apa, minyak wangi atau obat bius. Ya, sekarang orang-orang yang dioperasi anestesi apa kalau bukan alkohol? Anestesi itu alkohol. Makanya kenapa harus ada dokter yang mengukur detak jantung dengan berapa desiliter yang dikasih. Kalau kebanyakan obat nggak bangun tuh pasien, kesedikitan obat operasi belum selesai udah bangun. Jadi makanya kenapa harus ada dokternya yang mengukur ini pasien. Beda-beda daya terima kita terhadap alkohol itu. Ada yang Panadol cuma separoh dipotek selesai, ada yang dosisnya 1000. Makanya di luar negeri nggak ada yang dosis 500. Indonesia pakai dosis 500, di luar negeri semuanya 1000 mg. Ya itu dosis besar sekali dosis mereka. Ya, jadi ini penting. Ada juga teman yang karena kebiasaan minum obat-obat kuat, Kratindain, apalagi itu Extrajos, begitu kecelakaan tangannya masuk gilingan daging, separoh hilang, ya, tangannya masuk gilingan daging. Itu waktu dioperasi dokternya berkali-kali ngasih anestesi, dia nggak pingsan-pingsan. Sampai ditanya, ibu pemakai ya? Enggak, saya bukan pemakai. Kenapa nggak pingsan-pingsan? Jadi dioperasi tanpa hilang kesadaran. Ya, masuk gilingan daging, jadi nggak punya tangan sekarang sih. Itu makanya ya hati-hati harus fokus, pikir yang banyak, jangan nggak usah dipikirin deh suami mah, ya. Itu mikirin suaminya nggak pulang-pulang. Bang Toyib dipikirin, jadi begitu tuh ya, bersihin gilingan daging, lupa kalau masih nyangkut ke listrik, ya, jadi masuklah tangan, ya udah hilang segini. Jadi itu satu sisi betapa apa yang kita konsumsi itu pada akhirnya akan membentuk sampai sistem imun kita juga begitu. Dan sampai sekarang harus dosisnya double, karena ternyata biasa minum tadi obat kuat. Jadi dia pengusaha catering, kan kalau banyak pesanan harus melek ya, belanjanya malam, motong-motongnya malam. Nah udah kebiasaan mulai nggak tidur, begitu sakit butuh ditidurkan, butuh dibius ketika operasi, nggak numpan karena kebiasaan tadi. Hati-hati ya, khamar jelas. Ya tadi bicara macam-macam najis. Sebelum masuk ke wudhu, tadi bab pertama dari bab taharah. Jadi kalau bab keduanya nanti wudhu, mandi, istinja. Bab pertama tadi dari jenis najis dan taharahnya sendiri. Ada nggak yang mau ditanyakan sebelum kita masuk bab berikutnya? Nggak ada yang mau ditanyain? Jangan bosannya saya nanya. Nggak apa-apa nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara penanganan untuk najis yang di dalam rumah
untuk kita menginjaknya lagi cukup, nggak perlu dengan airnya harus ngalir ya, apa gimana ya? Kalau misalkan untuk ini membersihkan najis itu tadi Ustazah bilang kan harus air yang mengalir. Ya, Kalau bagus. pel itu kan cukup dengan dicelup-celupin aja kan, pel, terus dilap-lap begitu, apakah cukup gitu? Iya, bagus. Tadi kita sudah, iya sama-sama Ibu. Tadi kita sudah sepakat tentang jenis atau definisi najis. Nah kalau yang di lantai, jenis-jenis najisnya yang mana yang ada di lantai? Dari jenis-jenis najis ini, kadang-kadang nggak masuk jenis najis ini cuma karena lantai kotor, kita bilang najis, ya. Jadi contoh, kaki kita belum, baru keluar, di luar becek, hujan, kaki kita kena tanah kotor, kita bilang kotor. Tapi tanahnya itu tanah yang cuma tanah doang, nggak ada kotoran kucing, nggak ada kotoran anjing, cuma tanah sama air, belum masuk ke dalam rumah. Itu kira-kira najis atau enggak? Enggak najis. Orang yang masukin kaki ke lumpur sawah, tapi yakin di lumpur sawah tadi nggak ada kotoran hewan, nggak najis. Apalagi tadi nggak ada kotoran hewan, misalnya di sawah nggak ada kotoran anjing, iya. Paling-paling ada kotoran sapi yang buat ngebajak. Kita tadi sudah mengatakan hewan yang dagingnya boleh dimakan, kotorannya tidak najis. Jadi sebenarnya hidup ini udah lebih simpel ya. Pernah lihat dulu nenek-nenek kita, nenek moyang kita yang di kamar mandi suka ada bak mandi besar banget. Ada apa di dalam bak mandi? Ikan. Jadi ya, ini ya bak mandinya di dalamnya kan, di dalam kamar mandi udah kolamnya besar, ada ikannya. Ikan ngeluarin kotoran nggak? Ngeluarin, tapi kan segala sesuatu yang dari air, airnya suci, bangkainya aja suci, kotoran ikan nggak masalah. Jadi kita mandi itu campur kotoran ikan sebenarnya kan, tapi nggak masalah karena memang tidak najis. Nah jadi kalau misalnya yang di lantai kita gimana? Cukup hilangkan saja kalau memang itu bentuknya padat, tanah jeblok, klek, udah hilangin pakai lap basah, kemudian lap kering. Karena bukan najis nih ya, bukan najis intinya. Jadi kalau misalnya kotorannya cair gimana? Kalau kotorannya cair, kalau kita bicara yang najis memang harus dihilangkannya berkali-kali. Pipis anak hilanginnya gimana? Pakai lap kering dulu, habis itu lap basah. Jangan disiram. Karena kalau disiram justru pipisnya kemana-mana. Ya, jadi ini perbedaannya. Kalau dulu di masa Rasul ada pipis seorang Arab Badui di Masjid Nabawi. Pipis dia disiram. Kenapa? Karena Masjid Nabawi lantainya pasir. Kalau di pasir disiram nyerep. Kalau di lantai kita di UPI disiram nggak nyerep Bu, yang ada mencar. Makin banyak, itu yang nggak boleh. Makanya kenapa penting buat kita pada akhirnya untuk memperhatikan. Ya memperhatikan apa? Cara bersuci, cara membersihkannya. Gitu ya. Ya itu sebentar. Sebenarnya ada materinya nggak di sini. Ya nanti kita di pertemuan berikutnya kita lihat cara-cara mensucikan. Ya mensucikan tali jemuran, mensucikan tadi yang terkena najis, misalnya lantai ya. Jadi memang penting sekali buat kita untuk memperhatikan jenis najisnya itu apa. Kalau memang jenis najisnya padat, contoh kotoran anak itu padat ada di lantai, dibuang dulu kotorannya, kemudian dibersihkan lantainya dengan lap basah, habis itu lap kering. Itu kalau padat. Tapi kalau cair, maka cairan itu pakai lap kering dulu, habis itu baru pakai lap basah. Kalau yang terkena najis misalnya mentega terkena kotoran cicak, mentega kebuka, mentega kan padat, kena kotoran cicak di atasnya, buang kotoran cicak dengan mentega yang nempel di situ. Udah selebihnya bisa digunakan ya. Contoh mentega kejatuhan juga cicaknya, bukan kotorannya, cicaknya. Ya udah buang cicaknya dengan mentega yang nempel di cicaknya. Yang repot kalau bukan mentega padat tapi minyak kecemplung cicak. Nah itu repot karena kan minyak. Ya. Buang semuanya, nggak ada pilihan. Karena minyak, buang semuanya. Makanya kenapa harus ditutup berkas-berkas itu, karena khawatir tadi kecemplung ya. Kalau udah minyak nggak ada pilihan. Jadi beda antara mentega padat dengan minyak. Itu nggak ada pilihan, dibuang semua. Karena yang repot juga minyaknya udah banyak, bekas goreng, kecemplung tikus. Ya habis itu tikusnya ternyata nggak mati. Tikusnya nyemplung, bangun, lari. Nah kita apa itu minyak banyak banget, mau nggak mau
kita buang semua ya. Dan juga ada pengecualian ketika ada contoh dari Rasulullah SAW, air yang banyak kecemplung lalat. Rasul sudah ngasih tahu kalau lalat lalu rebu nyemplung di air, ngambang, ngapung, celumin aja semuanya. Habis dicemplung, jadi makanya jangan cemplungin aja, di bawahnya kita udah tadahin juga. Jadi ada 2 sendok, yang satu cemplungin, yang satu udah nadahin di bawah. Intinya dia udah kecemplung, angkat, buang lalatnya. Itu yang namanya sop 1 baskom, nggak apa-apa, bisa dikonsumsi. Kenapa? Mungkin ada yang bilang geli gitu ya. Mungkin ibu-ibu pernah ada yang makan di warteg baru sadar ternyata bukan cuma lalat yang jadi masalah, kecoa kan? Kalau berasa. Iya, nah aku bilang ada sayap kecoa, kaki kecoa, lebih serem gitu ya. Tapi kalau lalat ada contohnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, di salah satu sayap lalat itu ada racun. Tapi salah satunya lagi isinya adalah penawar. Dan kita nggak tahu mana racun, mana penawar. Makanya kata Rasul, celupin aja. Kita kayaknya kalau cuma segelas mendingan kita buang. Padahal Rasul udah kasih tahu solusi. Cuman masalahnya mungkin karena iman kita kurang kuat, kurang percaya sama Rasul. Jadi begitu lihat, ya air minum kita kecelup lalat, kita buang semua. Padahal tuh masih segelas penuh misalnya. Kan sering gitu ya. Makan di warteg, di resto, baru beli air, lalat mendarat. Ya mendarat di air. Akhirnya kita gimana bingung, padahal celupin, ambil, buang lalatnya, bisa diminum. Itu sudah ada racun dan penawar dalam satu waktu yang sama. Makanya kita suka beli pas ngeliat lalatnya hijau, aduh, astagfirullah, udah beli. Jadi nggak kebayang gitu ya. Jadi begitu caranya Bu. Kalau najisnya najis padat, ya misalnya kotoran atau apa, nah itu buang kalau di lantai. Ya jadi dibuang dulu najis padatnya. Kalau di tanah juga begitu. Najisnya kotoran contoh lah, misalnya alhamdulillah di tanah depan rumah kita ada kotoran kucing, buang ya kotoran kucingnya, bersih tanahnya gimana. Jadi justru kalau tanahnya udah padat dibuang, kotorannya udah selesai. Yang repot memang kalau misalnya tanah padat tadi yang kena justru najis ini najis cair. Tanah padat kena najis cair, membuangnya susah, siram sejauh-jauhnya siram. Gak ada pilihan karena tanah itu kan tidak nyerap ya. Yang nyerap itu pasir. Memang harus begitu, harus disiram sejauh-jauhnya. Dan itu yang bikin kita jadi resah ya, kalau ada kucing lihat serba salah, kucingnya lucu, kotorannya najis. Ya jadi gimana caranya? Apalagi kalau dari rumah ya. Di rumah pasti banyak yang senang sama kucing. Tapi masalahnya kotorannya yang najis. Itu yang harus hati-hati. Sampai ada yang mengatakan kotoran kucing tidak najis. Tapi saya nggak pernah dapat literatur hadisnya. Itu cuma pendapat sebagian orang yang mengatakan nggak najis. Kalau najis Rasul, Pak iya mau dekat-dekat sama Rasul kan dekat-dekat sama kucingnya, bukan sama kotorannya. Ya, jadi memang sepakatnya. Bahkan ada ustadz yang mengatakan najis, seliur-liurnya najis, sebulu-bulunya najis. Ada yang mengatakan begitu. Ya, jadi itu lebih strong lagi tuh. Saya nggak dapat dalilnya juga sebab liurnya, bulunya najis semua. Ya, saya nggak dapat dalilnya juga kalau seperti itu. Karena Abu Hurairah, makanya kenapa disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing, gitu. Karena memang suka bawa kucing di kantong lengan bajunya sini. Bawa kucing kemana-mana. Makanya kata Rasul, kamu adalah Abu Hurairah. Ya, dipanggilnya Abu Hurairah karena suka bawa kucing di kantong baju. Kalau itu najis, Rasul pasti udah bilang sama Abu Hurairah, ngapain bawa kucing gitu ya. Tapi Rasul cuma ketawa. Jadi artinya penting buat kita mungkin yang lebih susah adalah kalau kasur kena pipis. Kasur kena pipis mau diapain lagi? Kasurnya kasur mahal, kena pipis, kalau disiram jadi rusak itu kasur semuanya. Gak ada cara lain ya. Jadinya cara ngeringnya itu pakai kain, emang harus kain basah, kain kering, kain basah, kain kering, bolak-balik berkali-kali. Sama seperti kalau kita menyamak kulit. Nyamak kulit itu kan lama ya sampai hilang baunya bener. Makanya kalau Idul Kurban kan suka bau kulit itu berhari-hari. Yang namanya bau kulit ya, yang dijemur, cuci lagi, samak jemur lagi, cuci lagi baru bisa diolah tuh. Sebelumnya dia tetap statusnya bangkai sampai baunya hilang. Nah yang repot kan kadang-kadang bau-bau pesing ini nggak hilang-hilang ya. Ya jadinya kalau udah jelas-jelas basah, keringkan pakai lap, dikeringin bener pakai lap, cuci lapnya, lap basah itu tempelin lagi. Lap lagi, dilap lagi yang tadi bekas pipis tadi. Habis itu cuci lagi basuh berkali-kali sampai hilang bau pipisnya. Baru terakhir pakai sabun. Kalau sudah hilang baunya pakai sabun. Cara itu tadi mencucikan kalau pipis. Yang lebih repot lagi ibu-ibu yang masih kena menstruasi.
Kalau kena ke pakaian, kadang-kadang warnanya nggak hilang. Ya, warnanya nggak hilang, tapi berkali-kali udah dicuci pakai air, pakai sabun, nggak hilang juga. Rasulullah SAW mengatakan ma'fu anhu, dimaafkan, nggak apa-apa. Jadi bisa dipakai untuk sholat juga nggak apa-apa. Kalau sudah dicuci berkali-kali, pakai air berkali-kali, udah gitu pakai sabun nggak hilang juga, nggak apa-apa, bisa dipakai. Ya, kalau sekarang udah ada bleaching, ada pemutih, udah lebih gampang ya. Dulu lebih susah. Kalau dulu Rasul mengajarkan seorang anak gadis itu mencuci pakai garam, ngilangin bekas darah, dicuci pakai garam. Jadi bekas darah yang nempel di pelana kuda. Jadi ada anak gadis dibonceng sama Rasul, nggak taunya itu adalah haid pertama dia. Dia kaget begitu turun, malu diem gitu. Kata Rasul, kamu kenapa? Dia tutupin tuh pelana kudanya. Oh, ini menstruasi pertama kamu, ambil garam, kata Rasul. Jadi disuruh ambil air dan garam. Ternyata pakai air garam hilang. Boleh dicoba sebelumnya pakai air dan garam itu hilang dulu. Itu mungkin garamnya garam yang kita malah garam kasar kan ya, sekarang garam rosok tuh. Nah mungkin pakai garam itu kali baru hilang ya. Oh malah bisa. Ada lagi? Silakan Bu. Jadi ada yang tanya lagi ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tadi Ustazah yang mengenai air liur kucing ya. Kalau misalnya kucing mengenai air berarti kan airnya masih suci ya Ustazah. Dan kalau mengenai makanan manusia Ustazah, apakah itu masih bisa dimakan? Ya, apakah kalau misalnya nih kucing makan bareng kita deh. Kita makan bareng, kucing kan suka ada ya, saking dekatnya sama kucingnya makannya bareng. Dia makan, kucing makan. Air liurnya terkena ke makanan kita, apakah boleh? Karena memang disebutnya tidak najis, nggak masalah. Itu kalau dari sisi fikih ya. Mungkin beda lagi kalau dari sisi kesehatan ya. Kita kan suka ngeri, itu gimana kalau kucingnya sakit atau apa, itu bedanya. Cuman memang penting untuk kita lihat kenapa perbedaan antara liur anjing dengan liur kucing. Ternyata liur anjing itu begitu diadakan penelitian dari sisi kesehatan memang virusnya banyak. Ya, jadi beda dengan liur kucing. Kalau liur kucing itu justru menetralisir virus. Itu yang kita nggak bisa pahami secara logika. Ya, jadi kalau kita usap-usap bulunya kucing, dia baru jilat-jilat, nggak ada masalah. Tapi kalau kita usap-usap bulunya anjing, dia baru jilat-jilat, itu jadi masalah. Karena liurnya dia nempel di bulunya, itu dia. Jadi ada syarat kalau mau usap-usap anjing, bulunya, tangan kita kering, dianya juga harus kering. Gak boleh salah satu basah. Kalau salah satu basah akan terjadi transfer najis tadi. Jadi harus kering. Kalau kering sama kering gak ada masalah. Repotnya kan anjing gak bisa diprediksi kapan dia jilat-jilat. Ya begitu usap, basah, ternyata dia baru jilat. Nah itu dia. Ada ngeri. Jadi memang sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau terkena liurnya cukup cuci pakai air 7 kali, salah satunya campur dengan pasir yang suci, selesai. Makanya yang agak mudah berinteraksi itu mazhab Hambali. Ya, Hambali seperti di Turki itu mudah karena mereka pakainya Hambali. Hambali dengan Maliki itu sama anjing interaksinya nggak masalah. Jadi kalau yang selain Hambali Maliki agak saklek, Hanafi misalnya, orang-orang Arab dulu Hanafi. Jadi anjing itu hanya boleh untuk berburu dan jaga di luar rumah. Berburu dan menjaga di luar rumah. Tapi kalau yang kita lihat di Turki itu masuk ke dalam. Dengan catatan apa? Gampang nyari pasir yang suci begitu. Ya, jadi nanti mereka akan cari pasir yang suci. Kalau kita mendingan jaga-jaga jangan. Ya, dan Rasul juga sudah mati-mati, rumah yang dimasuki anjing tidak akan dimasuki malaikat. Malaikat rahmat yang nggak masuk, kalau malaikat maut masuk ya. Malaikat rahmat yang nggak masuk. Nah, jadinya makanya lebih baik nggak ada anjing di rumah. Jadi itu mungkin ya. Yang pengingatnya adalah secara fikih nggak masalah, makanan kita dijilat kucing makan aja. Beda dengan dijilat tikus ya, selesai finish, nggak usah dimakan. Tapi kalau dijilat kucing nggak masalah. Ada lagi? Satu lagi Ustazah. Mengenai ini Ustazah, tadi kan mengenai kasur ya Ustazah. Kalau mengenai spray yang terkena pipisnya bayi atau anak kecil, proses pembersihannya apakah seperti apa Ustazah? Kalau kita pakainya kan pakai mesin cuci juga ya.
Nah, sebelum masuk mesin cuci, apakah cukup pakai air mengalir dan berapa kali kita harus bilas sebelum kita masuk ke mesin cuci, Ustazah? Ya, bagus. Spray misalnya ya. Jadi dulu pernah ada tuh salah seorang teman kuliah di Mesir ya, nikah dengan orang Mesir, Ustaz. Itu akhirnya dicerai hanya gara-gara dia tidak tahu cara bersuci. Ya, dicerai sama suaminya, padahal anaknya udah 2 tuh. Kenapa? Karena ternyata suaminya pas pulang kerja baru ngeh, selama ini istrinya mencuci pakaian dia dengan pakaian anaknya yang kena najis, yang kena ompol. Itu dijadikan satu dari awal. Dari awal dijadikan satu dengan prinsip si istri bilang, kan nanti akhirnya dibilas dengan air yang banyak. Ternyata salah, kebalik. Harusnya semua yang kena pipis itu dibilas dulu pakai air yang banyak, air kosong, air mutlak. Bersihin dulu pakai air yang banyak. Itu yang sering kalau di Indonesia disebut air mengalir. Bersihin dulu sampai nggak kecium bau lagi, baru boleh dijadikan satu, dicuci sama pakaian yang tadi ya, yang kena keringat doang. Keringat kan nggak najis. Jadi pertama hilangkan dulu itu. Habis itu terserah mau dipakein sabun, silakan. Nggak pakai sabun silakan. Sabun itu bukan unsur pencuci untuk mensucikan. Sabun itu tambahan doang. Kan kadang-kadang pengantin baru gitu ya, kalau disuruh mandi wajib paling males dia. Karena definisinya mandi wajib harus pakai sampo. Siapa bilang? Kan mandi wajib pakai air. Sama kayak kayak wudu juga begitu, pakai air. Wudu pakai air, mandi pakai air, istinja pakai air, nggak harus pakai sabun ya. Jadi memang penting untuk memahami sabun itu hanya alat pewangi, pembersih tambahan, tapi dia tidak mensucikan. Sampo juga begitu statusnya. Jadi kalau pakaian-pakaian kita apakah dibasuhnya harus berkali-kali? Cukup udah nggak ada bau aja. Ya cukup kalau sekali 2 kali nggak ada bau selesai, nggak apa-apa. Ya jadi tinggal dicampur sama pakaian yang bersih yang lain boleh. Jadi jangan kebalik, orang itu teman yang orang Indonesia nikah sama orang Mesir itu masukin semua pakaian ke mesin cuci, yang opol-opol masukin juga, diaduk bareng, berarti dia menajiskan semua pakaian. Dicampur pakai sabun tidak mensucikan sama sekali, cuman bikin wangi doang. Habis itu dibilas, dibersihkan. Nah suaminya selama dia kenal, selama berumah tangga nggak pernah lihat itu. Jadi sekalinya dia pulang cepat ngajar, kaget. Ternyata dia dapati, oh semua baju selama ini begini, langsung dicerai. Karena suaminya ustadz. Ya salah dia sebenarnya nggak ngajarin istrinya. Yang nggak diajarin cuma dianggap kira yang ngerti gitu ya. Istri kan tugasnya diajarin sama suaminya. Ya. Jadi nggak paham, cuman selama ini, oh jadi selama ini pakaian saya begini, iya cerai, langsung ditawar. Itu sayang sekali ya. Dan istrinya masih bengong, kenapa gitu, masih nggak ngerti kenapa dicerai. Hanya gara-gara tidak bisa memilah, membersihkan dulu pakaiannya dari najis, baru kemudian dijadikan satu. Ya, wallahu bisa. Ya, jadi silakan. Ibu dia mau nanya, sudah jelas ya? Ini masih lagi Ustazah. Boleh satu pertanyaan lagi kalau ada. Nanti kita akan lebih continue ke bab wudu, mandi dan tayamum, karena babnya pakai bab praktek. Kalau wudu, mandi, tayamum, ya itu harus pakai praktek, jadi agak space-nya agak panjang. Saya minta saran untuk kajian fikih ini karena kita pakainya kitab sebenarnya. Cuman kitabnya udah saya intisarikan jadi PowerPoint. Sebenarnya kitab, ada kitabnya, kitab 3 jilid segini-segini. Udah pernah tahu tuh. Teh unik ya. Nah, tuh fikih sunnah, kasih contoh teh unik. Ya, itu baru jilid pertama. Oh, di sini juga ada tolong saya. Di sini apa di kamar sana? Oh, di sini ada 3 jilid ya. Ya, sebenarnya ada 3 jilid. Ini baru buku pertama. Jadi kita buku pertama baru halaman depan ini. Ya, yang sebelah sini nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada lagi. Ya, jadi ada 3 jilid tebal-tebal kayak begini. Ada. Apakah kita mau mengadakan kajian ini seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Seminggu sekali, maaf, sebulan sekali atau sebulan 2 kali? Ya, jadi kalau mau sebulan sekali, ya kita ketemunya cuma Kamis pekan ketiga. Ya, atau mau dibuat sebulan 2 kali. Kalau sebulan 2 kali berarti selang-seling, maksudnya habis 2 minggu kita ketemu lagi. Jadi minggu pertama sama minggu ketiga. Kalau sebulan 2 kali, nah ini dia. Ini kitabnya. Kenapa? Kasihan kalau difotokopi, saya mendingan dibuat kayak begini aja. Saya buatin beginian aja ya. Artinya
kalau mau beli silakan cari kitabnya kayak gini, ya kitabnya seperti ini. Tapi kalau mau pesan juga nggak apa-apa, kita cariin, ya karena jarang-jarang ada yang jual, kecuali memang punya pelanggan khusus baru ya. Kitabnya lumayan harganya, di kemarin beli terakhir berapa ya? Berapa Bun? Lupa. 400. 370 ya? 370-an. Tapi 370 untuk 3 tebal-tebal gini itu masih murah. Dibanding tiket BTS 4,5 juta. BTS 4,5 juta rebutan pakai war tiket ya. Sedangkan buku 380-an. Pada mikir kadang-kadang ya BTS, aduh saya tukang kaget-kaget. Karena sekarang nyari infak buat Palestina itu orang mikir. Untuk ngasih infak buat Palestina orang mikir. Tapi kalau buat BTS nggak mikir karena pay later gitu ya. Jadi memang itu cukup disedihkan, disesalkan kondisi umat saat ini seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi kepada ibu-ibu, apakah enaknya sebulan 2 kali bahas ini atau mau sebulan sekali seperti sekarang? Sebulan sekali asal ingat-ingat aja di hari Kamis ini pekan ketiga atau kedua? Ketiga ya? Ini ketiga ya? Kamis pekan ketiga. Kenapa jamnya saya ambil jam 1? Karena dekat dengan asar. Asar ada pelajaran tajwid, tahsin, tilawat. Ada tahsin, ada tajwid asar ini. Maksudnya biar gak terlalu lama. Habis ini siap-siap sholat. Habis sholat tahsin tilawah. Kalau ada yang mau ikut tahsin tilawah. Tahsin tilawah juga tidak berbayar. Sama ya. Jadinya makanya saya dekatkan waktunya. Sebenarnya bisa pagi, cuma kasihan sama yang tahsin tilawah. Kalau ada jeda kelamaan, jadi makanya saya mundurkan ke siang. Jadi gitu. Nanti butuh masukan juga dari ibu-ibu, bisa ajak teman-teman. Karena kalau fikih kebutuhannya kebutuhan harian, kebutuhan kita dalam keseharian dan kebutuhan hidup seorang muslim yang dicari tentang fikih. Karena nanti ada masuk juga fikih munakahat, fikih pernikahan, ya jadi fikih jual beli, fikih hutang piutang. Kalau di BSD itu tadi sudah sampai fikih atimah, fikih makanan, halal haram udah masuk ya. Jadi itu di antara teman-teman banyak yang bilang, Ustazah nggak bosan, udah puluhan tahun ngajarin fikih, nggak mungkin bosan. Karena kalau saya bosan saya ditermikan paus, Nabi Yunus ya, bosan ngajarin umat, akhirnya dihukum Allah masuk ke ikan paus. Saya bilang saya nggak mungkin bosan ya. Jadi memang ini kebutuhan darurat kita. Tinggal dikasih masukan aja, kan udah rata-rata ada di grup ya. Absensinya terkasih masukan. Kalau memang mau sebulan 2 kali berarti pekan ke-1 sama ke-3. Tapi kalau mau sebulan sekali kita tetap stay di pekan ketiga, Kamis pekan ketiga jam 1 siang. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'lamukum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah atas ilmunya yang bermanfaat. Baik, saya sedikit kasih poin ya catatan untuk hari ini. Alat suci utama yaitu air mutlak yang memiliki 3 sifat: tidak berasa, tidak berbau, kosong, dan tidak berwarna. Sebenarnya kata 3 ya Ustazah? Ya, 3. 3 ya. Kosong itu maksudnya tidak berwarna ya? Rasa, warna, bau, kosong. Rasa, warna, bau, kosong. Contoh air yang suci: air hujan, air es, air telaga, air berjumlah lebih dari 2 pula, air laut, air mustamal, air yang pernah digunakan, air yang bercampur dengan barang yang suci, air mata najis. Contoh terkena kotor najis. Ini maksudnya mata najis, tapi dia masih bisa digunakan. Najisnya tidak banyak gitu ya. Sisa minum manusia, air atau air mineral, air yang terkena air liur hewan yang halal dagingnya. Jenis-jenis najis yang mengharuskan mensucikan diri diantaranya seluruh bangkai kecuali belalang dan ikan, hewan, babi dan anjing, muntah, urin dan kotoran manusia kecuali bayi laki-laki yang masih minum ASI eksklusif, air wadi atau selaput yang keluar bersama dengan urin, air mazi atau keputihan. Dan ini termasuk ke dalam status najis ringan. Urin dan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya, binatang jalalah atau binatang yang diternak dengan cara yang tidak halal tapi diasingkan selama 40 hari, dan khamar. Sepertinya cukup sekian ya untuk poin-poinnya, dan sedikit reminder untuk kajian terdekat ya di bulan Juni ini, insya Allah di hari Sabtu. Sebentar. Di pagi ada ya? Siapa yang pagi? Ustaz siapa?
Ustadz Rian membahas. Ini ada juga Ustadz Parenting ya, Ustadz Ajo Bendri, insya Allah di Sabtu ini di tanggal 20 Juni pukul 1 sampai 3 sore akan membahas mendidik anak di akhir zaman. Jadi bunda dan ayah mengajak suami ataupun anaknya juga boleh. Oh ya, ini ada juga di Sabtu juga 20 Juni bersama Ustadz Rosyadi di pagi hari tanggal 9 jam 9 sampai 11.30 ya. Jadi bunda kalau mau datang yang pagi-pagi boleh, dan dilanjut siangnya ya jam 1 sampai dengan jam 3. Dan ada juga nanti di akhir bulan Juni insya Allah ada pemulasaran jenazah, itu bagaimana pengurusan jenazah ya untuk yang akhwat di tanggal 27 Juni 2026. Dan ini pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Baik. Alhamdulillah kita sudah khusus akhwat ya, Khusus akhwat, ya. Khusus akhwat. Nanti kalau yang ikhwan ada kelasnya sendiri bulan depan. Ya, jadi kalau akhwat kayak ada yang nanya kemarin ya, kenapa nggak jadi Marwah Muslim Center atau Marwah Muslimah? Karena memang kalau ada kajian laki perempuan kita bisa tempatnya. Ya, jadi kalau kita fasilitasi hanya untuk perempuan, kasihan bapak-bapaknya. Contoh kajian parentingnya Ajo Bendri, sebenarnya dia itu lebih ke parenting ayah. Tapi kan ibu harus paham cara mendidik anak, bukan cuma ayah. Dan masalahnya bangsa Indonesia itu kan bangsa yang terkenal dengan julukan fatherless, peran ayah kurang sekali. Makanya karena peran ayah kurang, jadi anak-anak ada ayah seperti tiada ayah, walaupun ayahnya masih hidup gitu ya. Artinya, jadi kalau kajian khusus parenting begini, bapak ibu harus hadir. Ya, nanti ibu-ibunya di mana, bapak-bapaknya di mana, tenang, kita punya 2 ruangan. Jadi kalau banyak perempuan sini, bapak-bapak sana bisa. Tapi kalau sedikit, mau nggak mau bapak-bapak depan, ibu-ibu belakang. Jadinya memang dilihat nanti kondisinya. Yang jelas nggak pernah dijadikan satu dengan duduk yang tidak terbatas, nggak mungkin. Cuman yang jelas kalau kajian seperti kajian pemulasaran jenazah, memang kita bisa. Materinya juga beda. Kalau perempuan, kalau laki-laki nanti jadinya selang-seling 2 bulan sekali ada latihan free untuk jenais, daurah jenais. Itu penting supaya nanti ke depannya kalau ada yang meninggal kita nggak manggil lagi tukang mandiin jenazah, tapi kita sendiri sebagai keluarga yang memandikan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sama lagi bunda-bunda yang hadir hari ini nanti akan mendapatkan voucher salon ya, salon dan restoran di bawah di Damara, ada voucher potongan ya. Gitu. Jadi jazakumullah khairan kami ucapkan. Alhamdulillah rangkaian kajian rutin fikih wanita ini sudah usai, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Erika dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang telah dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup majelis ini dengan dipimpin doa ya Ustazah. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal hamdu awwalan wa akhira, wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.